Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Aprina Harahap dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengajak kita semua mendiskusikan materi tentang kepalang merahan yang berjudul kepemimpinan. Sebelumnya, apakah itu kepemimpinan atau pemimpin? Nah, pemimpin itu adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering menemukan pemimpin, baik pemimpin yang berjabatan maupun pemimpin yang tidak berjabatan. Apa sih pemimpin yang tidak berjabatan itu? Nah, dalam keluarga saja kita menemukan yang namanya pemimpin, yaitu ayah. Kemudian di dalam sekolah kita juga menemukan pemimpin, yaitu kepala sekolah. Sementara di dalam kelasnya sendiri, ada seorang guru yang menjadi pemimpin bagi murid-muridnya, dan ada ketua kelas yang menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita diharuskan bisa menyampaikan pesan dan berkomunikasi dengan baik. Apa itu pesan? Pesan itu merupakan sebuah proses diskusi, berbicara, atau bahkan pada saat saling memandang, sebenarnya kita sedang mencoba untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, saat itu, kita sudah sedang melakukan suatu proses yang sering disebut komunikasi. Komunikasi ini sendiri merupakan penyampaian pesan dari seseorang atau diri kita sendiri kepada orang lain. Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal biasanya menggunakan bahasa lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal biasanya melalui gerak tubuh, bahasa isyarat, sikap, dan ekspresi wajah. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kepalang merahan sebagai anggota PMR, kita juga diharuskan bisa menjadi seorang pemimpin. Baik itu dari anggota PMR Madya, anggota PMR Wira, sekalipun dia anggota PMR Mula. Nah, sebagai anggota PMR, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi contoh untuk teman-teman kita yang lainnya? Jadi, untuk anggota PMR Mula sekalipun, dia harus bisa dan tahu apa yang dia lakukan untuk bisa menjadi contoh bagi teman-temannya, terutama teman-temannya yang sudah lama. Karena di dalam PMR kita diharuskan bisa menjadi seorang pemimpin dan memiliki cara berkomunikasi yang baik, kita harus tahu dan kenali diri kita sendiri. Apa sih yang bisa mendukung komunikasi tersebut menjadi baik? Nah, yang pertama tentu mulai dari diri kita sendiri, yaitu mengenali diri sendiri. Kemudian mengenali orang lain atau yang akan menjadi lawan bicara kita. Kemudian mau mendengarkan apa-apa saja yang dikatakan orang lain, yaitu menghargai perkataan orang lain. Kemudian dapat memberikan pernyataan yang jelas. Selanjutnya, memberi umpan balik dan mau membuka diri. Nah, biasanya hal-hal yang menghambat komunikasi itu bisa juga membuat komunikasi kita tidak baik loh. Apa sih yang biasanya dapat menghambat hal-hal dalam komunikasi? Hal-hal tersebut biasanya berupa egois, pemarah, lingkungan yang buruk, membeda-bedakan status sosial, dan permusuhan. Jadi, ada baiknya dan seharusnya kita dapat menghindari sifat-sifat tersebut. Nah, di dalam kepemimpinan juga, biasanya kita selalu diajarkan untuk bekerja sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena kerja sama itu membuahkan hasil yang baik untuk kita semua. Jadi, pemimpin itu bukan harus memimpin seperti mengatur atau menyuruh. Pemimpin itu juga bisa mengajak anggotanya untuk bekerja sama. Karena di sini
kerjasama tersebut merupakan hal yang sangat menguntungkan. Apa saja sih manfaat kerjasama itu? Nah, beberapa manfaat kerjasama yaitu kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat dengan bekerja sama ataupun bergotong royong. Pekerjaan yang berat bisa menjadi lebih ringan dan kita bisa lebih akrab dengan orang lain serta teman-teman yang menjadi teman kerja sama kita. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mendukung kerjasama yaitu masing-masing pihak bisa menghargai kekurangan dan kelebihan orang-orang di sekitarnya yang menjadi teman kerjasamanya. Sama-sama paham apa itu tujuan kerjasama, saling terbuka, dan ada yang mau menjadi koordinator atau pemimpin tersebut. Selain itu, ada juga loh faktor yang menghambat kerjasama, misalnya tidak dapat bertanggung jawab, mau menang sendiri atau egois, curiga atau suka mencurigai, dan tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Nah, selanjutnya, untuk menjadi seorang pemimpin, kita juga harus bisa membentuk suatu kelompok yang dapat memudahkan kita untuk bekerja sama. Tapi, sebelum berkelompok, kita juga harus menyepakati tujuan yang akan kita capai bersama. Setelah masing-masing tahu apa tujuan bersama yang akan dicapai, tentu saja perlu seorang pemimpin atau koordinator yang mengkoordinir dan mengarahkan kita ke tujuan yang sudah kita sepakati. Nah, orang tersebutlah yang bisa disebut sebagai pemimpin. Di dalam PMR juga terdapat istilah-istilah yang biasanya mungkin tidak kita ketahui atau belum kita ketahui. Yang pertama, yaitu peer leader, di mana anggota PMR mula dapat memberikan contoh perilaku yang sehat kepada teman-teman sebayanya. Kemudian ada peer support, di mana anggota PMR Madya diharapkan dapat memberikan dukungan untuk teman sebaya dan melakukan perubahan perilaku hidup yang sehat. Kemudian yang terakhir ada peer educator, yang dimana teman-teman PMR Wira dapat menjadi pendidik sebaya perilaku untuk hidup sehat. Nah, jadi kesimpulannya, dalam PMR kita juga diajarkan bagaimana menjadi pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Jadi, berakhirnya materi saya saat ini. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.